Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aku pernah mendengar sebagian orang yang sudah ma'rifat terhadap Allah berkata, ada nabi di antara nabi-nabiullah yang memohon keterangan kepada Allah tentang masalah Bal'am dan pengusirannya dijauhkan dari Allah sesudah diberi ayat-ayat dan karamat-karamat yang demikian besar. Ada seorang nabi yang minta penjelasan kepada Allah kenapa sebab Bal'am itu dicabut kewaliannya, dicabut karamatnya, bahkan dimatikan dalam keadaan tidak membawa iman. Maka berfirmanlah Allah Ta'ala kepada Nabi yang bertanya itu, Bal'am tidak mau bersyukur kepadaku sehari saja dari hari-harinya atas apa yang telah aku berikan kepadanya. Andai kata ia mau bersyukur kepadaku sekali saja, tentu aku tidak mencabut apa yang telah aku berikan kepadanya. Allah menjelaskan bahwasanya orang yang diberi ilmu oleh Allah, apabila ia tidak mensyukuri dengan ilmunya, maka ilmu itu satu saat akan diambil oleh Allah Ta'ala. Baik diambil secara keseluruhan atau diambil oleh Allah berkat ilmu. Diambil Allah ilmu itu secara keseluruhan, seperti orang yang dulunya berilmu tapi pada akhir-akhirnya ilmu itu hilang daripadanya. Orang yang dulunya hafal sekian banyak kaidah ilmu, orang yang dulunya hafal Al-Quran, tapi karena kadang mensyukuri nikmat itu, dihilangkan Allah hafalan-hafalannya, dihilangkan Allah pemahaman-pemahamannya. Nah, ada pula orang yang diambil Allah berkahnya, ilmunya tetap ada pada dirinya, hafalannya tetap ada pada dirinya, tetapi kada bisa mengamalkan ilmu itu. Dulunya bisa mengamalkan ilmu, sekarang kada bisa lagi. Nah, itu pun ngarannya dicabut juga ilmu daripadanya. Sama orang yang diberi Allah harta. Orang yang diberi Allah harta, apabila ia kadang mensyukuri akan harta itu, ada kalanya ditarik Allah hartanya. Dulunya kaya menjadi bangkrut. Menjadi miskin karena kadang mensyukuri. Ada orang yang diberi Allah harta, kadang mensyukuri harta itu, hartanya kadang ditarik Allah. Tapi manfaatnya kepada orang itu ditarik Allah. Contohnya apa? Hartanya kada berkurang, hartanya bertambah-tambah, tetapi orangnya garing. Makan ini kada boleh, makan ini kada boleh, minum itu kada boleh, berjalan kada kawa. Padahal motor banyak, bisi berapa buah bisi motor. Makan apa hendak makan kawan nukar, pakaian apa hendak makai kawan makai, tapi orangnya uyuh. Makan ini bertambah garing, minum ini bertambah garing. Nah, jadi harta yang banyak tuh kalau ada gunanya.
Nah, itu ditarik Allah kemanfaatan harta. Jadi orang yang kada bersyukur kepada Allah ditarik oleh Allah. Itu sudah keterangan Tuhan dalam Al-Quran, kada kau dirubah-rubah. Tetapi ada pula sebagian manusia kada bersyukur kepada Allah, tetapi hartanya kada berkurang, bertambah, awaknya makin sihat, padahalnya kada syukur kepada Allah. Ada juga, nah ini orang kan di akhirat ditumpukan oleh Allah, dilipat gandakan hukuman dan siksa kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna azabi lasyadid. Jadi pemberian Allah yang kita terima, apapun pemberian Allah itu, maka wajib kita mensyukurinya. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah, bila kita kada syukur, nikmat itu berubah menjadi nikmah. Asalnya ain, ni'mah. Nah, bila kita kada bersyukur, ainnya diganti lawan qaf, nikmah. Ni'mah artinya apa? Pemberian yang nyaman-nyaman. Nikmah, pemberian yang sakit-sakit, azab-azab Allah. Karena itu waspadalah engkau dan peliharalah benar-benar rukun syukur itu. Pujilah Allah atas nikmatnya. Pujilah Allah atas nikmatnya. Alhamdulillah, syukurillah. Nah, itu memuji Allah atas nikmatnya. Yakni nikmat agama dahulu. Dan nikmat agama yang paling tinggi adalah Islam dan ma'rifat kepada Allah. Untung manusia yang diberi Allah agama Islam. Untung manusia yang diberi Allah ilmu. Sedangkan yang paling rendah ialah diberi kemudahan membaca tasbih atau terpelihara dari mengeluarkan ucapan satu kalimat yang tidak berfaedah. Hari ini kita dijaga oleh Allah, kada berbuat dosa. Itu merupakan nikmat yang besar daripada Allah. Barangkali Allah berkenan menyempurnakan nikmatnya kepada engkau dan tidak menimpakan bencana kepada engkau, berupa hilangnya Islam yang pahit akibatnya. Sebab yang paling pahit dan paling berat adalah dihinakan sesudah dimuliakan. Orang tuh Islam dulunya, sekalinya kada Islam lagi. Nah, itu lebih berat daripada orang yang kada Islam umuran. Kenapa? Karena orang yang kada Islam umuran itu, inya salawasan sudah kada dimuliakan Allah. Kalau orang yang Islam dahulunya kemudian ampih ba Islam, itu sakit lagi. Orang yang dimuliakan kemudian dihinakan, diusir sesudah didekatkan, dan berpisah sesudah bertemu. Allah Ta'ala adalah zat yang agung, pemurah, dan sangat balas kasih terhadap hamba-hambanya. Ringkasnya, apabila engkau mau membaguskan perenungan tentang anugerah Allah yang besar dan nikmat Allah yang mulia yang ada pada diri engkau, nikmat yang tidak terhitung oleh hati engkau dan tidak terliput oleh hayal engkau.
Bila mana kita mau tafakkur, artinya mau berpikir bahwa nikmat Allah yang kita terima ini banyak. Nikmat Allah yang kita terima ini kadang-kala dihitung lagi jumlahnya. Nah, bila kita kawa tafakkur yang demikian, berarti engkau telah meninggalkan, engkau telah melalui akabah-akabah jalan-jalan yang sulit ini. Lalu engkau bisa memperoleh banyak ilmu laduni dan terbuka mata hati engkau serta bersih dari bermacam-macam kesalahan dan dosa besar. Mampu melampaui perintang-perintang awaik, sanggup menolak penghalang-penghalang yang datang kemudian atau awarid, dan menemukan berbagai pendorong bawais, dan selamat dari perkara yang membuat cacat atau kawadih. Guring itu diumpamakan dengan kematian. Kita guring itu adingnya mati. Nah, begitu kita bangun guring, apa yang pertama disuruh Allah kepada kita? Ke guring. Nah, bangun guring, apa yang pertama diperintahkan Tuhan lawan kita? Pertama, bangun guring itu yang diperintahkan Allah kepada kita bersyukur. Makanya bangun guring disuruh membaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyani. Nah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku sesudah Ia matikan aku. Guring tadi mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kita akan dihalau kembali. Nah, jadi perintah pertama yang kita terima begitu bangun guring itu, Allah menyuruh kita bersyukur. Waktu kita guring, siapa yang menjagai kita? Sehingga kita bangun guring dalam keadaan sihat, dalam keadaan aman, tentram. Namun kita jaga ini, nah ada samut nah hendak masuk ke telinga kita, nah kita kau mengikih. Ada binatang-binatang apa hendak datang lawan kita, kita kau menjauhkan. Ada gangguan-gangguan apa, kau kita mengusir. Tapi kalau kita guring, nah siapa yang menjagakan? Ada orang bangun guring kemasukan samut dalam hidung, biasalah ada yang suah lah. Bangun guring samut masuk ke dalam hidung, bangun guring nyamuk masuk ke dalam telinga, kadada. Nah, itu Allah yang menjaga akan kita, Allah yang memeliharakan kita, sehingga waktu kita guring kadada hal-hal yang mencelakakan kita. Padahal jika samut masuk ke dalam telinga kita atau ke hidung kita, itu membahayakan, sangat membahayakan. Nah, makanya bangun guring itu disuruh pertama-tama kita bersyukur. Dan nangkawa maucap bangun guring itu alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Itu orang-orangnya. Bila kada dilatih kada kawa. Walaupun sudah 10 biji membaca kitab, nang bacaannya itu ada. Bangun guring ya sunat membaca ini. Guring ya. Bangun kada terbaca dan itu. Amun kada dilatih. Mun kada dilatih. Padahal andai kata kita bangun guring itu bisa bersyukur kepada Allah, maka selanjutnya akan mudah bersyukur. Selanjutnya akan mudah bersyukur. Jika kapal itu andak dulu tulisan
Gimana kali hendak supaya bangun guring itu langsung begitu bangun guring duduk kah atau masih berapa kah? Alhamdulillah alladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Nah, maka sejak itu kita jadi orang syukur sudah. Kayak makan, imbah makan disuruh pulang kita bersyukur. Seterusnya akan jadi mudah. Ini diawali dari bangun guring itu. Banyak sudah pekerti mulia yang engkau hasilkan, banyak tingkatan luhur dan megah yang telah engkau miliki. Pertama kali engkau bisa awas waspada dan ma'rifatullah. Yang paling akhir adalah mendekatkan diri dan memuliakan Allah. Lalu engkau merenungkan nikmat-nikmat itu dengan ukuran akal engkau dan taufik yang engkau terima. Dan engkau bersyukur kepada Allah sesuai dengan kekuatan engkau. Allah mengaruniakan engkau lisan yang bisa selalu digunakan untuk memuji dan menyanjung Allah. Syukur merupakan akhlak, merupakan sifat hati yang wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Nah, syukur itu hukumnya wajib. Sama aja dengan sabar. Nah, syukur itu kawannya sabar. Tapi martabatnya tinggi mana? Tinggi syukur. Sulitnya sulit mana? Sulit syukur. Mana sulitnya sabar lawan syukur? Sulit syukur. Ngalihnya ngalih syukur. Mana abdalnya? Abdal syukur juga. Di mana keabdalan syukur? Syukur sampai ke surga. Sabar enggak dunia aja. Begitu kita mati hilang sabar. Di akhirat kada berlaku lagi sabar. Nah, ada apa di surga? Hanya syukur. Nah, orang-orang surga kada mengenal lagi lawan sabar. Kenapa? Karena bebas. Apa yang dikehendaki ada. Kadakan lagi musibah, kadakan lagi ada penyakit. Di surga yang ada hanya syukur. Dan Nabi pun sidin hendak jadi orang yang syukur. Afala akunu abdan syakura. Nah, Nabi kita pun hendak jadi orang yang syukur kepada Allah. Allah memenuhi engkau dengan keagungan dan kemegahannya. Allah menyampaikan engkau pada tingkatan yang dapat menghalangi antara engkau dan antara maksiat kepada Allah. Allah mendorong engkau untuk melayaninya semampu engkau dan dengan memeras kekuatan engkau, sambil mengakui bahwa engkau tidak bisa mensyukuri nikmat dan anugerah Allah. Kalau kita hitung tuh nikmat Tuhan lawan kita hitung nikmat, banyaknya nikmat yang diberi Tuhan kepadaku. Mana kayaknya kada sanggup aku mensyukuri. Dalam hati nih diberi Tuhan mata, diberi Tuhan telinga, diberi macam-macam, kada sanggup mensyukuri lah kebanyakan nikmat Tuhan. Nah, bila mana kita mengakui bahwa kita kada sanggup mensyukuri, itu permulaan syukur. Permulaan syukur. Jadi kita kada sanggup mensyukuri nikmat Allah. Kita diberi Tuhan misalnya duit 10.000. Diberikan 10.000. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur dapat duit 10.000. Nah, kita kawa bersyukur itu nikmat juga. Kita tuh kawa bersyukur tuh nikmat yang mesti disyukuri juga. Jadi duit 10.000 kita syukuri. Kita kalau bersyukur nih nikmat yang mesti disyukuri. Nah, jadi kalau dihitung kita kada kawa syukur. Kenapa? Sebelum ada syukur sudah ada nikmatnya. Nah, jadi pengakuan dalam diri kita bahwa kita ini kada mampu bersyukur dengan sepenuhnya.
kita kada mampu bersyukur terhadap nikmat Allah seluruhnya. Itu permulaan syukur. Permulaan syukur adalah mengakui bahwa tidak mampu mensyukuri nikmat Allah sepenuhnya itu. Dan sewaktu-waktu engkau lupa, tidak bersyukur atau kendur atau membuat kesalahan, maka engkau mengulangnya lagi dengan bersungguh-sungguh merendahkan diri kepada Allah dan tawassul serta mengucap, ya Allah ya Maulaya, kama bada'ata bil ihsan bi fadlik min ghairi istihqaq fa'atmimhu bi fadlik aidan min ghairi istihqaq. Artinya, ya Allah, wahai Tuhanku, sebagaimana engkau mulai memberikan kebaikan dengan anugerah-Mu tanpa ada hak bagiku, maka berkenanlah kiranya engkau menyempurnakan kebaikan itu dengan anugerah juga yang tanpa hak pula bagiku. Jadi bersyukur kepada Allah itu kada akan bisa kita laksanakan sebelum kita terlebih dahulu mensyukuri makhluk-makhluk Allah, mensyukuri manusia. Mun orang tuh kada bersyukur lawan manusia nang baik lawan inya, apalagi lawan Allah Ta'ala. Apalagi orang tuh diberi duit, orang tuh dipelihara, orang tuh dididik, orang tuh dilajari oleh orang lain. Nah, lawan itu aja kada kau bersyukur, apalagi lawan Allah Ta'ala. Jadi permulaan bersyukur lawan Allah itu bersyukur dulu lawan manusia. Siapa manusia yang paling parak yang kita syukuri? Orang tua kita. Orang tuh lawan ibu bapak nih, lawan kuitan nih durhaka, apalagi lawan Allah Ta'ala. Apalagi karena kuitan nang nampak kelihatan, kuitan ibu abah nang nampak kelihatan jasadnya, nang nampak kelihatan kebaikannya, nang nampak kebaikan perawatannya kepada kita, nang nampak kebaktiannya menjaga kita, itu nang nampak lawan mata kada kita syukuri, apalagi Allah Ta'ala nang kada kelihatan dengan mata kepala ini. Makanya orang nang durhaka kepada orang tua ditolak oleh Allah. Kan sembahyang sampai hirang dahi atau kan begisang sujud kan jadi terima Allah. Amun ibu atau abah hikam kada ridha lawan hikam karena kelakuan hikam, Allah kada menerima itu. Kenapa? Orang ini ujar Tuhan nang nyata-nyata becungkung di rumah aja kada kau menghargai, apalagi nang Allah Ta'ala nang kada kelihatan lawan mata ini. Nah, makanya jar Nabi, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang nang kada kau bersyukur lawan manusia, apalagi lawan Tuhan kada kau bersyukur. Contohnya manusia tadi. Ada orang nang kada kuitan kita umpamanya, nang kada ibu bapak kita, ada memberi kita, ada merawat kita, ada menjaga kita. Kada kita hargai, kada kita syukuri, apalagi Allah Ta'ala nang kada kelihatan. Nang nyata-nyata kelihatan aja dimusuhinya. Orang ini nyata-nyata kelihatan baiknya lawan kita luar biasa. Orang ini nyata-nyata secara zahir kasat mata kelihatan kebaikannya lawan kita, dimusuhi, apalagi Allah Ta'ala. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Kalau hendak bersyukur lawan Allah, mulailah bersyukur lawan yang ada-ada dulu. Orang-orang yang baik lawan kita, orang-orang yang merawat kita, orang-orang yang mendidik kita, orang-orang yang membantu kita, itu dulu disyukuri. Kayak apa mensyukurinya? Orang manusia-manusia nih, nah menghargai mereka,
menghormati mereka, mendoakan mereka. Itu bentuk syukur kita kepada manusia. Bentuk syukur kepada Allah tuh lain lagi pulang bentuknya, walaupun ngarannya sama-sama syukur. Kemudian engkau memanggil Allah, Allah Ta'ala seperti panggilan para kekasih Allah yang telah menemukan mahkota hidayah Allah dan merasakan manisnya ma'rifatullah, lalu merasa takut dan khawatir kalau terusir dari hadapan Allah, khawatir dihinakan Allah, khawatir jauh dan sesat serta mengalami pahitnya putus hubungan dengan Allah, lalu merendahkan diri di depan pintu rahmat Allah sambil memohon pertolongan, menadahkan tangan seraya memanggil-manggil di kesepian, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, wahai Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau mencondongkan hati kami dari kebenaran sesudah Engkau menunjuki kami, dan berkenanlah Engkau memberikan kepada kami rahmat dari sisimu. Sungguh Engkau sajalah zat yang maha memberi. Mungkin kita sudah kawal mengamalkan satu amalan, kita takutan satu saat kada kau lagi mengamalkan nih. Nah, baca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini amalan, ini doa Quran. Allah melajari doa ini langsung, lain doa ulahan manusia. Udah Tuhan, kalau hendak nikmatku itu jangan hilang pada diri Engkau, khususnya nikmat agama. Kita hendak Islam sampai mati, ada hendak putus di tengah jalan, baca doa ini. Kita hendak jadi orang yang menuntut ilmu sampai mati, karena orang mati dalam keadaan menuntut ilmu mati syahid. Orang yang rugi, orang yang berhenti setelah menuntut ilmu, itu manusia paling rugi. Ruginya apa? Orang yang dicabut Allah kebaikan sesudah diberikan kepadanya. Menuntut ilmu itu kada ada waktunya. Apa 6 tahun tamat, kada ada tamatnya. Tuntutlah ilmu mulai lahir sampai mati. Itu hadis Nabi mengatakan demikian. Nah, orang yang mulia diberikan Allah anugerah, dia menuntut ilmu sampai mati. Manusia rugi waktu muda menuntut ilmu, setelah itu berhenti menuntut ilmu sampai mati dalam keadaan kada menuntut ilmu. Banyak kalau toh orang sekolah pesantren 7 tahun 8 tahun di pesantren, babini mbah itu membebini lalu berusaha. Nah, yang berusaha tuh asik dengan usahanya, mengaji kada lagi, mengajar ilmu kada, mengaji kada, sibuk bahuma, bertani macam-macam, akhirnya mati. Nah, mati dalam keadaan dicabut Allah kemuliaan yang ada pada dirinya. Makanya terus menerus menuntut ilmu, seminggu 2 kali kah, seminggu 3 kali kah, sampai mati. Nah, matinya sebagai syahid. Nah, supaya kita ini terus menerus menuntut ilmu sampai mati, jangan bermandak di tengah jalan. Allah melajari doanya. Bila Allah melajari itu pasti cocok lawan Tuhan, pasti diterima Tuhan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa orang yang ketakutan. Orang yang ketakutan hilang iman, doa orang yang ketakutan hilang Islam, doa orang yang ketakutan hilang kemuliaan agama dalam dirinya. Ini doanya. Wahai Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau mencondongkan hati kami dari kebenaran sesudah Engkau menunjuki kami, dan berkenanlah Engkau memberikan kepada kami rahmat dari sisimu. Sungguh Engkau sajalah zat yang maha memberi.
Uraian ayat ini, kami telah menerima nikmat yang besar darimu, lalu kami mendambakan nikmat lainnya. Karena engkau adalah zat yang maha pemurah, lagi pula melimpah anugerahnya. Jika engkau telah memberikan kelebihan bermacam nikmat kepada kami di permulaan, berkenanlah kiranya engkau memberikan kesempurnaan rahmat di akhirnya. Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa permulaan doa yang diajarkan oleh Allah kepada para hambanya yang muslim, yang terpilih di antara makhluk-makhluknya adalah doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Ini pertama kali doa yang diajarkan Allah kepada manusia. Doa apa doa yang pertama kali diajarkan Allah kepada manusia? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, ya Allah, semoga berkenanlah engkau menunjuki kami jalan yang lurus. Artinya, berkenanlah engkau menetapkan kami pada jalan yang lurus, dan berkenanlah engkau mengekalkan jalan lurus itu untuk kami. Jalan yang benar itu jalan yang lurus. Hanya ada satu jalan. Sedangkan jalan-jalan kesesatan disebut dalam Al-Quran subul. Subul itu jalan-jalan. Nah, jalan kesesatan itu banyak. Jalan yang bujur hanya satu. Jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini ujungnya surga. Jalan yang macam-macam ini ujungnya neraka. Ujungnya neraka. Nah, begitu kita menyimpang dari jalan lurus, kita minta supaya ditagur oleh Allah. Salah jalan. Begitu kita menyimpang dari jalan lurus, kita minta supaya ditagur oleh Allah. Ditagur. Ini simpangannya samar-samar. Begitu kita tersimpang pada jalan, ditagur oleh Allah. Salah jalan. Ke kiri sedikit, itu terlalu ke kanan. Bulik pulang kita ke jalan yang lurus. Nah, amun menyimpang nih kada jauh benar, nah nyaman aja bebuliknya. Menyimpangnya, tersimpangnya kada jauh, sedikit saja matrit, kada apa-apa itu. Tapi amun simpangnya ini sudah jauh, berpuluh pala simpangnya, nah ini manusia mau celaka. Anak bebulik sudah kejauhan, lalu salah jalan lagi untung-untungan. Nah, kemana sampainya? Nah ini menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam neraka, karena sudah terlalu jauh menyimpangnya. Bebulik sudah malas, bebulik sudah ngalih. Nah, ini doa ihdinas siratal mustaqim, artinya, ya Allah, semoga berkenanlah engkau menunjuki kami jalan yang lurus. Banyak orang yang kada kau lagi bebulik nih tuh. Mun bebulik banyak benar habisnya. Orang ini sudah menyimpang dari jalan lurus, saling jauhan simpangannya. Amun bebulik kada babaju lagi habis. Contohnya apa? Orang ini pekerjaannya pekerjaan nang haram, gawiannya gawian nang haram, modal nang haram. Otomatis karena modalnya haram, semuaan keuntungannya keuntungan haram. Nah, berarti orang ini sudah jauh menyimpang dari jalan nang bujur. Ditagur aja, kita mencakap bebulik, kejauhan sudah. Men bebulik kenapa? Rumah ini dapatan dari barang haram dibulikakan, motor ini dapatan barang yang haram dibulikakan motornya, sepeda motor ini dapatan dibulik, habis hartana ada, maka ada sanggup lagi bebulik dan kali ini membahabisan semua dibulikakan, karena ampun orang semuaan diambil ini, atau dari harta-harta riba. Nah, ini yang banyak menyebabkan manusia ini celaka, kada sanggup lagi bebulik.
Nah, kita bermodal, orang miskin kada punya apa-apa, mengambil duit yang haram, baik jalan riba, baik mencuntan, baik merampok, diambilnya duit haram nih 10 juta. Orang miskin nih 10 juta diambilnya, dimudalakannya jadi 10 miliar duitnya. Nah, dimudalakannya jadi 10 miliar, nukar rumah, nukar motor, nukar toko, nukar kabun, nukar pesawat, segala macam gitu karinya. Ini sudah jauh menyimpang dari jalan yang bujur. Nah, mendengar pengajian, mendengar ilmu, mendengar ceramah, mendengar macam-macam. Oh, aku ini sudah jauh banget menyimpang nih. Karena ampun kuni asalnya modal nang haram, berarti nang 10 miliar ini pun harta haram juga, karena sumbernya dari haram. Mau aku kembali ke jalan bujur, aku harus berbulik pulang jadi orang miskin. Nah, kada kawal kembali, kada sanggup lagi berbulik. Bila berbulik ke jalan bujur, rumah tukaran itu mesti diserahkan, motor nang ada diserahkan, harta nang ada lain semua diserahkan, berbulik kembali jadi miskin pulang seperti sebelum mendapat duit modal nang 10 juta nang haram itu. Nah, sangguplah macam itu. Ini sudah kejauhan menyimpangnya, sudah kejauhan menyimpangnya. Maka kembali ke jalan yang lurus itu sulit, kecuali orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan hatinya dengan selebar-lebarnya, sadar, nah, bisa kembali. Amunnya masih kakak ini aja berat kembali. Tapi kalau orang misalnya banyak sudah menyimpangnya kada jauh, bisa harta halal semuaan, cuma ada harta haramnya beberapa juta. Nah, ini kada jauh menyimpangnya. Macam tuh haram duitnya 10 juta tuh bulikakan. Nah, ini mudah ke 10 juta bulikakan, nang tinggal 10 miliar lagi. Nah, itu mudah aja bulikakan. Ini kada jauh ngarannya menyimpangnya. Nah, jadi kita hendak lawan Tuhan tuh berada di jalan yang lurus. Amun menyimpang sedikit ditagur oleh Allah. Karena mau mengantuk, ini menyimpang, mengantuk itu jalan ini lurus, dan simpangan-simpangan ini banyak. Nah, kayaknya mengantuk ke simpang jalan, nah ditagur. Kamu salah. Nah, amun sedikit saja menyimpangnya, nyaman aja buliknya. Nah, kita hendak kayak itu. Kita lurus terus menerus, kada mungkin. Kita manusia, nang kada nabi. Kullu bani Adam khata, jar Nabi. Manusia itu seluruhnya berbuat salah. Artinya mau menyimpang. Nabi-nabi aja nang selamat itu lain pada nabi, pasti ada menyimpang-nyimpang jalan itu. Cuma kita minta lawan Tuhan, amun menyimpang juga jangan jauh ditagur, dibulikakan pulang ke jalan yang lurus. Nah, itu doanya yang pertama diajarkan, ihdinas siratal mustaqim. Demikianlah kita merendahkan diri di hadapan Allah, sebab persoalan yang kita hadapi adalah persoalan yang besar. Nah, hingga situ ada yang berkata, Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalna amalan maqbula wa dhanbana dhanban maghfura wa rizqana rizqan wasi'an halalan tayyiba. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna ya Allah min ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.